Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Dayanara, NIM 1905121414107 dari Prodi Sistem Informasi 2019B. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum routing statik. Yang pertama tujuannya yaitu untuk mengetahui cara kerja routing statik dan mensimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian dari routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Cara kerja routing statik ada 3 bagian, yaitu yang pertama konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Yang ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Selanjutnya, ke percobaan. Yang pertama, skenarionya. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router, dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Jadi router 1 yang memiliki 4 network dihubungkan dengan 12.12.12.0/24 ke router 2. Untuk router 2 yang memiliki 3 network ke router 3 dihubungkan dengan 23.23.23.0/24. Sedangkan router 3 yang memiliki 4 network dihubungkan ke router 1 dengan 13.13.13.0/24, sedangkan router 3 ke server 2 dihubungkan dengan 43.43.43.0/24. Untuk router 3 ke server 1 dihubungkan dengan 33.33.33.0/24. Selanjutnya ke langkah percobaan. Yang pertama, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Jadi, ini jaringan yang kita buat. Jadi dapat kita lihat pada router 1 konfigurasinya yang pada serial 2 ini IP address 12.12.12.1 ini menghubungkan ke router 2, sedangkan pada serial 3 13.13.13.1 ini menghubungkan ke router 3. Pada fast Ethernet 0 menghubungkan ke PC 1 dengan IP address 192.168.1.62, sedangkan pada fast Ethernet 1 menghubungkan ke PC 2 dengan IP address 192.168.1.126. Dan ini port statusnya juga sudah on. Untuk PC-nya kita isi seperti sebelumnya pada desktop IP configuration dengan IP address 192.168.1.1 subnet max 255.255.255.192 dan default gateway-nya 192.168.1.62 dengan DNS server 33.33.33.1. Ini pada PC 1, sedangkan pada PC 2
IP address-nya 192.168.1.65 dengan subnet max 255.255.255.192 dan default gateway 192.168.1.126 dengan DNS server 33.33.33.1. Selanjutnya pada router 2, ini pada serial 2 ini menghubungkan ke router 1 dengan IP address 12.12.12.2 dengan subnet max-nya ini. Untuk serial 3 menghubungkan ke router 3 dengan IP address 23.23.23.2 max-nya ini. Untuk fast Ethernet 0 ini menghubungkan ke PC 3 dengan IP address 192.168.1.254 dan port statusnya juga sudah on. Untuk selanjutnya router 3 pada serial 2 ini menghubungkan ke router 1 dengan IP address-nya ini, subnet max-nya ini. Untuk serial 3 ini menghubungkan ke router 2 dengan IP address-nya 23.23.23.3 dengan subnet max ini. Untuk fast Ethernet 0 ini menghubungkan ke server 1 dengan IP address 33.33.33.3 dengan subnet max-nya ini. Untuk fast Ethernet 1 ini menghubungkan ke server 2 dengan IP address 43.43.43.3 dengan subnet mask ini dan port statusnya juga sudah on. Untuk selanjutnya pada langkah kedua, isikan tabel routing statik setiap router sebagai berikut. Yang pertama ada router 1 yang akan menghubungi PC 3 dengan destinasinya 192.168.1.128 dengan netmax-nya ini dengan gateway yang berada di router 2. Nih. Untuk yang kedua, router 1 akan menghubungi ke server 1 dengan destinasi 33.33.33.0 dengan gateway-nya berada di router 3. Untuk yang selanjutnya, router 1 akan menghubungi server 2 dengan destinasi dengan gateway-nya ke router 3. Router 2 ini yang pertama akan menghubungi ke PC 1 dan PC 2, akan tetapi netmax-nya ini disingkat menjadi 255.255.255.128 dengan gateway-nya berada pada router 1. Yang kedua akan menghubungi ke server 1 dengan destinasi 33.33.33.0 dengan gateway-nya ada pada router 3 yang terhubung pada router 2. Selanjutnya, router 2 akan menghubungi server 2 dengan destinasi 433.433.433.0 dengan gateway-nya router 3 yang terhubung dengan router 2. Yang C, router 3. Ini yang pertama. Router 3 ini akan menghubungi
PC1, PC2 yang ada di router 1 dengan netmax-nya 255.255.255.128 dengan gateway di router 1 yang terhubung dengan router 3. Untuk selanjutnya, router 3 akan menghubungi PC3 dengan gateway-nya router 2 yang terhubung dengan router 3. Lalu kita kembali ke Cisco Packet Tracer. Kita menuju ke tabel routing pada router 1. Ini yang statik ini. Terus selanjutnya kita tambahkan di sini. Untuk menambahkannya di sini. Sedangkan ini sudah ditambahkan. Ini sudah terhubung ke server 1, ke server 2, dan yang terakhir ke PC3. Ini pada router 1. Sedangkan pada router 2, ini sudah terhubung ke server 1, ke server 2, dan ke PC1 dan PC2. Dan yang terakhir ada router 3. Ini pada router 3 ini juga telah ditambahkan untuk menghubungi ke PC1, PC2 dan juga ke PC3. Setelah menambahkan static routing ini, selanjutnya ke tahap pengujian sesuai dengan buku panduan. Ini ke langkah yang ketiga, pindahkan mode ke simulasi lalu buat skenario sebagai berikut. Lakukan edit filter event list sama dengan IP versi 4 ke ICMP. Ke simulasi. Ya, ini sudah diatur ke ICMP. Selanjutnya, ini kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2 lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Dari PC1 ke PC2, dan ini masih berada pada satu router. Jadi dapat langsung terkirim. Ini sudah kembali dan hasilnya successful. Selanjutnya, kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC3. Selanjutnya dari PC1 ke PC3. Ini telah lintas router sehingga PC1 mengirim ke router 1, lalu ke router 2, ke PC3, kembali ke router 2, ke router 1, dan kembali ke PC1 dengan hasil yang successful. Selanjutnya, dari PC1 ke server 1. Kirim ke router 1, terkirim ke router 3, selanjutnya terkirim ke server 1.
lalu kembali ke router 3, router 1, dan yang terakhir ke PC 1, dan hasilnya successful. Untuk selanjutnya dari PC 1 ke server 2. Selanjutnya PC 1 ke server 2, terkirim ke router 1, ke router 3, ke server 2, lalu kembali ke router 3, ke router 1, dan kembali ke PC 1 dengan hasil yang successful. Selanjutnya PC 3 ke PC 1. PC 3 ke PC. Dikirim ke router 2, kirim ke router 1, terkirim ke PC 1, dan kembali ke router 1, ke router 2, dan kembali lagi ke PC 3 dengan hasil yang successful. Untuk selanjutnya dari PC 3 ke PC 2. Selanjutnya PC 3 ke PC 2. Dikirim ke router 2, dikirim ke router 1, selanjutnya terkirim ke PC 2, lalu kembali lagi ke router 1, kirim ke router 2, dan kembali ke PC 3 dengan hasil yang successful. Lalu selanjutnya dari PC 3 ke server 1. PC 3 server 1. Dikirim melalui router 2 ke router 3, lalu ke server 1, selanjutnya kembali lagi ke router 3, ke router 2, dan kembali ke PC 3 dengan hasil yang successful. Lalu PC 3 ke server 2. PC 3 dikirim ke router 2, terkirim ke router 3, lalu terkirim ke server 2, selanjutnya kembali lagi ke router 3, ke router 2, dan kembali lagi ke PC 3 dengan hasil yang successful. Selanjutnya dari server 1 ke server 2. Dikirim ke router 3, lalu terkirim ke server 2, selanjutnya kembali lagi ke router 3, dan kembali ke server 1 dengan hasil yang successful. Selanjutnya dari server 1 ke PC 1. Terkirim ke router 3,
terkirim ke router 1, lalu ke PC 1, dan kembali lagi ke router 1, ke router 3, dan kembali ke server 1 dengan hasil yang successful. Untuk selanjutnya dari server 1 ke PC 2. Terkirim ke router 3, ke router 1, dan terkirim ke PC 2, lalu kembali ke router 1, ke router 3, dan kembali lagi ke server 1 dengan hasil yang successful. Selanjutnya dari server 1 ke PC 3. Terkirim ke router 3, lalu ke router 2, selanjutnya ke PC 3, lalu kembali lagi ke router 2, ke router 3, dan kembali lagi ke server 1 dengan hasil yang successful. Untuk selanjutnya, langkah keempat, setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin ketiga, lalu amati hasil penelusuran routernya. Jadi ini kita ubah ke mode real time dulu, lalu ini dari PC 1 melakukan tracer dari PC 1 ke PC 2. Ya, ini. Jadi ini 662 itu didapat dari melewati router 1, lalu ini baru sampai ke PC 2. Untuk selanjutnya dari PC 1 ke PC 3. Ini didapatkan 62 ini karena melewati router 1, lalu router 2, dan sudah sampai di PC 3. Untuk selanjutnya dari PC 1 ke server 1. Nah, ini melewati router 1, router 3, dan sampai di server 1. Lalu selanjutnya dari PC 1 ke server 2. Ini melewati router 1, router 3, dan baru sampai ke server 2.
Begitu dengan seterusnya dilakukan dengan cara yang sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.